Gak ada kerinduan yang lebih besar selain kita bisa mengenal Tuhan. Alam semesta, Raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Karena Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Wow, berarti tidak ada pembelaan dari Bapa di surga kepada mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Mereka akan berakhir kepada kebinasaan. Mereka ditolak Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh mereka tidak ada penyertaan Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan, kita nggak bisa melalui teori saja. Untuk mengenal Tuhan, kita harus menghidupinya. Kita harus mempraktekkannya dengan membuat schedule secara sengaja untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saya ini tidak akan pernah mengenal seseorang dengan benar dan baik kalau saya cuma kenal profilnya saja, atau biodatanya saja, atau karena kata orang. Saya harus bisa bangun hubungan dengan orang itu dengan mencari kontak numbernya, dengan telepon, dengan WA, bahkan lewat video call. Bahkan saya bicara secara konsisten dan saya membangun hubungan secara terus menerus, bukan on and off. Sehingga akhirnya saya dapat mengenal orang tersebut, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia buat, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia bahagia. Hal yang sama kalau kita mau mengenal Tuhan, nggak ada cara lain selain kita antusias untuk menciptakan schedule membangun hubungan dengan Dia. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani artinya yada, yang artinya mengenal melalui hubungan yang intim, seperti suami dan istri. Mengenal melalui hubungan intim itu lebih dekat daripada seorang yang mengenal karena hubungan darah. Karena hubungan intim itu menjadi satu daging. Dan mengenal dalam bahasa Yunani artinya adalah ginosko, yang artinya adalah mengenal karena pengalaman. Experimental knowledge, mengenal karena mengalami, mengenal karena penyertaannya. Dan kita tidak akan pernah bisa membangun hubungan dengan konsisten kalau kita sendiri tidak antusias untuk bisa mengenal Dia, untuk bisa bergaul dengan Dia, untuk kita bisa mengalami Dia. Ada 3 keuntungan kalau kita tuh mengenal Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan itu tidak akan hidup dalam dosa. Orang yang mengenal Tuhan itu akan merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 3:6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Dan setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Wow, orang yang suka buat dosa membuktikan bahwa dia gak kenal perasaan Tuhan. Dia tidak mencintai Tuhan. Dia tidak mau mengikuti perintah-perintahnya. Dia tidak mengenal apa yang Tuhan rasakan, apa yang membuat Tuhan marah, apa yang membuat Tuhan sedih, apa yang membuat Tuhan bahagia, apa yang membuat kemarahannya. Orang yang mengenal Tuhan itu tidak mengecewakan Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikirannya. Dia punya fokus hanya bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu merasakan apa yang Tuhan rasakan, memahami apa yang dipikirkan Tuhan, melakukan apa yang dikatakan, bahkan menjaga diri agar tidak melukai Tuhan. Sehingga orang ini menjaga perasaannya dan tidak ingin membuat hati Tuhan berduka. Cukup Tuhan disalibkan untuk selama-lamanya menebus dosa kita, dan kita tidak mau menyalibkan Tuhan kali kedua. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan akan memancarkan kasih-Nya. Dia ingin berdampak, menjadi berkat bagi orang lain dan tidak hidup untuk dirinya sendiri. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan 8, saudara-saudara yang kekasih,
Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Love is God. Kalau Tuhan kasih, kalau kita mengenal Tuhan, kita adalah Tuhan yang kasih, maka kita sebagai anak-anak hidup dalam kasih. Your nearness determines your likeness. Kedekatanmu akan menentukan keserupaanmu. Kalau kita dekat sama Tuhan, harusnya kita menjadi serupa dan mirip dengan karakternya Tuhan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda melihat musuhmu tergelincir, apakah Anda lipat tangan atau Anda turun tangan? Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda melihat keluargamu susah, temanmu menderita, orang di sekitarmu dalam keadaan mengalami masalah besar, apakah Anda tutup mata atau Anda turun tangan? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang suka mengampuni. Harusnya kita sebagai anak-anaknya juga bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Maka saya heran dengan anak-anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun beribadah, melayani, tapi sulit mengampuni. Berarti dalam dirinya gak ada kasih. Sebab orang yang punya kasih itu akan tumpah lewat ekspresi tindakan dan perbuatannya. Kalau kita itu mengenal Tuhan, pasti kita mudah punya belas kasihan terhadap kebutuhan orang lain. Gak usah kita paksa, gak usah kita banyak mikir, kita akan lakukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada dalam diri kita, maka kita akan berbuat seperti yang Tuhan lakukan. Mungkin orang gak tahu bahwa Tuhan itu hidup, sampai mereka lihat perbuatanmu yang penuh kasih, maka mereka lihat Tuhan dalam diri kita. Yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang mengenal Tuhan, keuntungan daripada orang yang mengenal Tuhan, akan tetap kuat dan bertindak. Ayat yang terkenal dan menjadi favorit saya sejak saya pertama kali bertobat, menerima Yesus dan mengenal Tuhan, Daniel 11 ayat 32 bagian B, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Wow, orang yang mengenal Tuhan stay firm, dia tidak tergoyahkan. Dan bukan itu saja, dia terus moving, dia terus bergerak. Kenapa sih kita stres? Karena kita lihat masalah kita lebih besar dari kemampuan kita. Kalau masalahmu itu lebih kecil dari kemampuanmu, maka kau gak stres. Yang kita perlu lakukan adalah ketika kita menghadapi masalah, lihat di balik masalah ada Tuhan yang besar. Di dalam dirimu ada Tuhan yang lebih hebat. Jangan batasi Tuhan oleh karena sakit penyakitmu. Jangan pernah batasi Tuhan oleh karena persoalan ekonomimu, keluargamu. Tuhan jauh lebih besar daripada semua persoalan yang ada di muka bumi ini. Kalau sampai mau dia kalahkan, apalagi masalahmu. Saya teringat dengan bujangnya Elisa. Ketika dia melihat musuh sedang mengepung kotanya, dia lari sama Elisa, berkata, "Elisa, bagaimana kita dikepung sama musuh yang banyak berlaksar-laksar? Tapi kenapa kamu tenang saja, Bapakku Elisa?" Karena Elisa mengenal Tuhan yang jauh lebih besar. Dan kemudian Elisa berdoa kepada bujangnya untuk dibukakan matanya. Begitu dia dibukakan matanya, dia melihat laksar Tuhan lebih banyak daripada musuhnya. Iman bujangnya bangkit. Hal yang sama. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita gak pernah takut terhadap masalah yang ada. Kita akan stay firm. Dan yang menarik, kita akan tetap bertindak. Orang itu mengenal Tuhan, dia tetap produktif. Dia kreatif. Dia akan pasti punya jalan keluar. Dan orang yang kreatif adalah orang yang keluar dari masalah. Kenapa kita selalu berada dalam masalah yang sama? Karena kita tidak kreatif. Karena kita gak coba tanya Tuhan. Masa sih kalau kita tanya sama penasehat saja dia bisa berikan jawaban? Apalagi waktu kita tanya Tuhan, pasti dia akan memberikan hikmat. Pasti dia akan memberikan solusi. Pasti dia akan memberikan jalan keluar. Ketika kita mengenal Tuhan,
maka engkau akan jadi orang-orang yang keluar dari krisis.